Ya mungkin sebelumnya ya, saya ini kan sudah 30 tahun lebih keluar dari ITB ya. Iya. Jadi berbagai pengalaman ya, bekal berbekal ilmu awalnya dari ITB tentunya melatar belakangi ya, bagaimana nantinya kita ingin ikatan alumni ini betul-betul bisa bermanfaat baik bagi alumni, bagi alma mater ya, Ganesha sendiri, dan juga tentunya untuk negeri ya. Dan sejauh ini kita memahami bahwa ITB itu mestinya adalah tempatnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Saya selama ini dengan pengalaman di pemerintahan ya, sampai saat ini saya Wakil Menteri Pekerjaan Umum, kemudian juga tentunya di organisasi ya, saya juga pernah sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia, dan sekarang ini Ketua Alumni Australia misalnya. Kemudian juga sebagai Dewan Penasihat di Persatuan Insinyur Indonesia maupun Ketua Umum di Pengembangan Jalan gitu. Dan juga sebetulnya salah satu ketua di Ikatan Alumni ITB saat ini periode sekarang. Tentunya berbagai pengalaman ini telah membentuk ya adanya jaringan ya yang tentu saja saya pikir akan bermanfaat untuk kita berbagi dengan alumni yang lain gitu ya. Dan untuk itu kuncinya kembali ke tadi adalah sinergi gitu yang kita harapkan gitu. Untuk itu kita perlu menciptakan satu lingkungan ya, atmosfer lah ya, tempat kita bisa bersinergi tadi, kita bisa bekerja sama yang kondusif gitu ya. Dan saya melihat bahwa tentunya dengan friendly leadership kita bisa membawa alumni ya yang tentunya kepada apa yang kita harapkan. Di samping friendly tentunya komunikatif dan berpikiran positif tentunya ke depan ya. Itu yang menjadi basis sehingga tadi visi dan misi tadi ditekankan ya. Saya juga melihat bahwa saya ini sebetulnya sangat memahami mengenai penataan ruang ya, karena waktu itu saya Dirjen Penataan Ruang yang membaharui Undang-Undang Penataan Ruang, sehingga Undang-Undang Penataan Ruang tahun 2007 itu terbit, yang intinya sebetulnya bagaimana kita coba menciptakan, mengkondisikan sehingga ruang kehidupan kita itu bisa aman, nyaman, tapi juga produktif dan berkelanjutan. Tapi saya juga di dalam implementasinya sebetulnya profesinya juga lebih ke jalan dan jembatan ya. Saya juga sebagai Direktur Jenderal Bina Marga, antara lain bagaimana kita telah membangun pada saat itu ya jembatan yang terpanjang di Indonesia ini, paling enggak ya, jembatan Suramadu ya, sebetulnya jembatan yang pertama kali melewati selat ya, melewati laut, dan tentunya ada kompleksitas lah di dalam mewujudkan tadi ya, mulai dari
pendanaan tentunya, pendanaan cukup besar, kemudian juga teknologi, teknologi termasuk teknologi karena di laut ya, itu masalah korosi dan lain-lain cukup banyak di sana, dan bentang yang panjang karena memang navigasi lewat di daerah tadi, tapi juga tentunya besaran pekerjaan ya, di situ lebih bagaimana memanajemennya ya, dengan teknologi yang berbeda antara jalan akses, kemudian approach-nya maupun yang dilewati oleh navigasi tadi. Sehingga kami berpikir bahwa kita perlu menjembatani lah ya di dalam mengimplementasi apa tadi visi misi tadi ya. Saya berpikir menjembatani 3 hal yang utama ya. Yang pertama adalah menjembatani alumni, dalam arti bagaimana kita antara alumni yang junior dengan senior misalnya. Di dalam alumni junior dalam arti bagaimana antara alumni junior tadi bisa melakukan komunikasi, bisa kita berikan fasilitasi misalnya mulai dari lulus wisuda sudah kita kaitkan misalnya dengan smart card misalnya ya, sehingga mereka bisa tercatat di dalam satu direktori jaringan kita berikan informasi misalnya mengenai pasca sarjana di mana mereka bisa meneruskan studi, karena itu yang menarik buat mereka, dan tentunya yang penting lagi adalah job creation, job opportunities di dalam sana. Jadi intinya alumni muda menjadi penting karena komunitas tadi adalah komunitas yang memang saat ini memerlukan dukungan dari alumni yang sudah senior gitu. Nah ini yang menurut hemat kami wadah ikatan alumni bisa memberikan perannya gitu. Tentunya di dalam keorganisasian bisa ada satu layer tertentu yang memang menangani khusus angkatan muda tadi yang kebutuhannya ya. Dan pada saat ini yang kami tangkap bahwa mereka memandang perlulah dukungan-dukungan terhadap hal tadi gitu, yang diharapkan dari ikatan alumni gitu. Ini mengenai jembatan di dalam alumni ya, sehingga tadi forum-forum alumni tadi saya rasa menjadi penting untuk memfasilitasinya gitu ya. Kemudian yang lain di dalam program alumni tentunya kita ingin alumni kita tentunya profesional ya, punya leadership yang betul-betul kita harapkan dengan integriti ya, integriti yang karakter kecerdasan yang memang ciri-ciri dari alumni ITB lah gitu ya. Yang dulunya kita kalau masuk ITB pada zaman saya kan dihadapkan pada selamat datang putra putri yang terbaik gitu di Indonesia. Sehingga ini saya rasa salah satu yang di dalam menjembatani alumni tadi menjadi penting untuk bagaimana mengembangkan profesionalisme tadi melalui pada ikatan alumni itu. Kemudian jembatan yang kedua adalah jembatan Ganesha ya, jembatan ke alma mater. Bagaimana alumni yang sudah di industri yang sudah begitu banyak di luar tadi betul-betul bisa kita linkkan ya, kita buat ada aliansi strategis lah dengan alma maternya.
beberapa upaya yang sekarang ini dikembangkan ya, seperti bagaimana alumni tadi mendukung budaya riset dalam kampus supaya kampus ini bisa mendapat pengakuan internasional yang semakin baik ya, semakin tinggi. Syukur-syukur memang sasaran kita sebetulnya world class university tadi. Sehingga dalam hal ini kita merasakan salah satunya informasi itu menjadi penting. Jadi wadah alumni lah yang nanti mencoba untuk bagaimana secara reguler bisa mengumpulkan ya aliran informasi dari alumni tadi ya. Terutama tentunya alumni senior ya, tapi juga bisa alumni junior yang berprestasi kan ya, untuk mengalir secara periodik ke alma mater, sehingga alma mater betul-betul dimutakhirkan dengan bagaimana perkembangan yang ada di industri, yang ada di lapangan tadi gitu. Sehingga akan bisa mereview, menyesuaikan dan mengembangkan kurikulum yang ada, mengembangkan riset ya, dan tentunya memberikan dukungan dalam hal tertentu untuk pembangunan nasional yang kompetitif ya. Nah itu intinya jembatan Ganesha yang kita bangun. Bisa juga dalam konteks ini kita nanti ada ceramah terbuka misalnya ya, apa yang sudah mendapat hadiah Nobel juga bisa diberikan ke sana ya. Jembatan yang ketiga tentunya lebih luas lagi adalah jembatan yang membawa alumni untuk kita membangun negeri ini lah gitu ya, lebih luas lagi. Dalam hal ini tentunya bagaimana alumni mendukung pembangunan nasional, pembangunan daerah gitu ya, baik yang di sektor swasta, pemerintahan, LSM. Intinya yang kami lihat bahwa bagaimana kita mendukung supaya berbagai inovasi teknologi ya, yang banyak dikembangkan itu bisa menjadi produk industri gitu. Jadi lebih memberikan nilai tambah kepada Indonesia ini ya. Jadi hilirisasi dilakukan di tanah air kita gitu. Sehingga nilai tambah tadi ada, dan sebetulnya untuk itu ya, kita bisa mendukung sebagai ilustrasi ya program seperti Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Nasional misalnya ya. Tentunya kita alumni bisa memperkuat dan mendukung tadi dalam konteks bagaimana betul-betul sinergi tadi dibentuk ya. Kita sebagai ilustrasi tadi di penataan ruang ya, kita bisa melihat di mana yang Pareto tadi kita tangani misalnya 20%, yang produk hasilnya bisa mendekati 80% gitu kan. Jadi prioritisasi itu menjadi penting ya, seperti MP3I yang basisnya kita dipertajam ke arah itu. Bagaimana infrastruktur betul-betul kita kembangkan ya, untuk mendukung hilirisasi tadi, hilirisasi supaya produk-produk tadi nilai tambahnya itu terjadi di tanah air kita. Misalnya pengembangan seperti di kawasan Semangke ya, yang
sawit tadi ya, yang bisa produk-produk sampai dengan kosmetik, berbagai bio yang ada di situ gitu ya, bisa dikembangkan dari situ, dan seluruh infrastruktur betul-betul difokuskan mendukung tadi. Nah ini yang bagaimana teknologi ya yang notabene bisa mempercepat dan mengefisienkan ya, proses tadi itu saat ini sangat diperlukan dalam konteks tadi hilirisasi tadi ya. Sehingga ini yang kita harapkan ikatan alumni dapat memfasilitasi, karena sebetulnya alumni juga yang kebanyakan melakukan itu ya, dari berbagai jurusan ya, beda jurusan dan angkatan kita. Sehingga dalam hal ini kita bisa mendukung, misalnya ya, kita tahun 2014 ini produk-produk pertambangan itu ekspor nggak boleh lagi ekspor mentah gitu ya. Nah dalam konteks ini sampai dengan tahun 2014 kalau dia nggak bisa mentah kan paling nggak membuat smelter ya. Proses tadi misalnya memerlukan energi yang sangat besar ya, bisa sebesar yang ada pada saat ini gitu ya untuk memproses tadi. Dan ini harus sudah diantisipasi dan dikembangkan dari awal, sehingga aliansi tadi mulai dari alumni jaringannya sampai ke alma mater itu bisa menyiapkan diri gitu. Ya intinya memang obsesi kita juga ya, ITB itu menjadi sebagai center of excellence ya, tapi bukan hanya di Indonesia tapi juga regional dan internasional. Saya sendiri sekarang ini kan ketua umum alumni Australia ya, paling tidak juga mengkoordinasikan forum komunikasi luar negeri ya. Bisa melihatlah bagaimana universitas-universitas di Amerika, di Eropa, di Australia juga terutama ya, bagaimana networking yang dilakukan oleh university. Kami lihat bahwa memang university ini harus kita linkkan di jaringan internasional. Kalau enggak dia nggak bisa selalu mengikuti perkembangan internasional gitu. Jadi jaringan internasional tadi penting, dan apa yang telah ada di jaringan kami misalnya dengan forum komunikasi alumni luar negeri tadi yang dapat dimanfaatkan juga kan untuk bagaimana ITB tadi bersama. Tapi intinya international network tadi menjadi penting, dan IA bisa sebagai tempat yang mendukung dan memfasilitasi. Yang kedua, pada dasarnya perlu mutual recognition lah ya, mutual recognition antara alumni dengan kalau mereka bekerja di luar negeri gitu ya. Nah mutual recognition tadi biasanya dilihat bagaimana profesionalisme kita dan university asalnya dari mana gitu ya. Nah link dari mulai ITB sampai kita bekerja menjadi profesional, inilah yang memang kita bandingkan, kita kerjasamakan dengan yang di luar supaya kita dapat pengakuan profesi, sehingga ini akan memfasilitasi untuk alumni mendapat pengakuan dan dengan mudah bisa bekerja di luar negeri gitu ya. Dan bekerja itu dalam satu hal, dalam hal yang lain artinya bisa bekerja sama langsung dengan alumni alumni dari luar, terutama tentunya sasaran kita adalah alumni-alumni dari universitas yang memang rankingnya tadi disebut cukup ranking tinggi. Kalau kita dengan networkingnya cukup erat di sana, saya rasa lebih memungkinkan untuk kita menyusun dan dapat mengejar
dan mendapat pengakuan internasional. Kalau kita melihat ya seperti universitas yang terkemuka ya di luar ya, ternyata peran alumni itu besar di dalam mendukung alma maternya untuk bisa menjadi universitas yang terkemuka gitu. Kenapa demikian? Saya rasa yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu yang kami pikirkan adalah bagaimana informasi masuk kampus ya, informasi dalam arti informasi yang mutakhir mengenai berbagai kemajuan daripada pembangunan di industri baik di pemerintahan, di swasta gitu ya. Jadi inilah peran alumni gitu untuk memajukan tadi gitu. Dengan peran alumni tadi ITB bisa cepat memperoleh feedback ya untuk mengembangkan universitinya. Yang kedua, memang kita ingin ITB sendiri mandiri ya, maju gitu. Sehingga kita tentunya misalnya mendukung dengan memberikan di antara network kita yang memang banyak belajar dari luar misalnya ya tadi ya, forum komunikasi luar negeri tadi misalnya untuk ceramah-ceramah terbuka, kuliah terbuka mengenai pengalaman mereka-mereka yang memang memperoleh pengakuan internasional, kalau perlu yang dapat ngobrol misalnya seperti itu. Ini peran alumni ya tentunya mendukung tadi, tapi kita ingin ITB sendiri gitu ya dengan benchmarking keluar tadi ya kita fasilitasi tentunya juga bisa mengembangkan terutama budaya riset yang memang belum sepenuhnya ada di sana gitu. Bagaimana dosen-dosen ya sivitas akademika tadi mempunyai satu pengembangan riset ya, publikasi yang cukup intensif gitu ya di internasional. Itu sebetulnya dari pengamatan kami seperti di Times ya yang menyusun ranking universities di dunia Wibronomi segala itu ya. Ini saya rasa ya ITB bisa, tapi peran alumni sangat-sangat vital di dalam mempercepat dan lebih memungkinkan bahwa itu bisa dicapai oleh universitinya. Paling enggak ini juga yang kita lihat di universitas terkemuka di dunia seperti di Massachusetts gitu ya, di Eropa, di Australia. Pak, berikutnya dan mungkin satu hal lagi, joint research itu joint research dengan internasional tadi ya. Jadi networking internasional, karena ITB ini kebanyakan belajarnya di luar itu di universitas-universitas terkemuka di dunia gitu. Nah, karena kita punya kelompok networking alumni internasional tadi, komunikasi tadi tentunya bisa juga sivitas akademika itu punya joint research dengan yang dari luar. Tentunya dari bentuk di samping informasi kita sendiri juga tentunya diharapkan memberikan pengalamannya di ITB. Seperti kemarin misalnya saya Sabtu kemarin memberikan kuliah studium general ya di ITB ya, yang juga beberapa dosen ya Pak Rektor mengikuti secara penuh waktu itu, paling nggak menyampaikan pengalaman selama kita setelah lepas dari ITB, tapi terutama tentunya yang terakhir-terakhir bisa digunakan oleh ITB di dalam mengembangkan sistem belajar mengajar di sana, dan sekaligus bisa melihat bagaimana teknologi terakhir yang memang digunakan di lapangan gitu. Karena memahami dan menerapkan sesuatu yang juga beda ya. Jadi profesionalisme itu sebetulnya setelah lulus
bagaimana akumulasi pengalaman selama kita bekerja itu adalah sebetulnya akumulasi tadilah sebetulnya profesionalismenya. Dan di dalam konteks ini ikatan alumni ini ingin menggunakan bahwa wadah ini adalah tempat kita juga meningkatkan kapasitas berkomunikasi tadi ya. Komunikasi itu menjadi penting di dalam bekerja ya. Jadi saya rasa ini yang perlu kita berikan kepada alumni tadi untuk bagaimana kita mengembangkan tadi komunikasi dan tentunya juga manajemen. Saya rasa program kerja saya cukup intensif. Leaflet itu adalah leaflet singkat ya, yang sebetulnya adalah pesan kepada alumni kita yang begitu banyak ya. Inilah perjalanan saya gitu, inilah profesionalisme saya gitu. Supaya itu efisien ya kita sampaikan bahwa inilah saya yang memang selama 30 tahun lebih lepas dari ITB tadi mengalami perjalanan tadi yang dalam konteks ini tentunya bisa dipertimbangkan bagaimana kapasitasnya untuk dan kepeduliannya ya. Saya menunjukkan kepeduliannya di dalam mensinergikan alumni ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Saya menunjukkan di situ bagaimana kita di Australia waktu itu 5.000 mahasiswa di Australia, saya sebagai ketua umum dipilih di sana. Bagaimana tadi yang saya sampaikan kepedulian dalam arti sampai misalnya di Senat aja di Angkatan Lemhanas ya, yang banyak pesertanya 50% adalah dari TNI misalnya gitu. Saya diangkat sebagai ketua Senat ya, di situ. Dan kombinasi meskipun ketua Senat saya tetap peserta yang mendapat prestasi andalan atau bahkan di leadership sekolah kepemimpinan sebelumnya juga mendapat selalu peringkat 1. Bukan apa-apa, tapi menunjukkan silahkan pilih gitu. Kan kita harus mendapat informasi, kita anak ITB kan biasa. Ini loh saya gitu. Nah kalau program saya tadi sudah sampaikan ya. Tapi yang penting esensinya lah gitu, karena ini kan dari kita untuk kita ya. Jadi pesta ini tentunya pemilihan ini kita ingin saya rasa calonnya ada berapa? 5 ya, 5. Saya rasa semua baik lah gitu ya. Cuman silahkan memilih yang dipertimbangkan paling baik di dalam membawa wadah ikatan alumni ini betul-betul bermanfaat bagi alumni, bagi Ganesha ya dalam arti kampus kita, dan tentunya di dalam membangun negeri ini. Saya rasa kita yang dimobilisasi dalam arti diberikan penjelasan mengenai apa yang akan saya lakukan itu begitu banyak ini ya, begitu banyak komunitas ya, komunitas bukan hanya di PU saja tentunya ya, tentunya yang kita kenal kalau di komunitas Salman misalnya, kita dulu punya memori mengenai Masjid Salman ya, masjid yang nggak ada kubahnya, tempat kita sembahyang di sana dan kadang-kadang untuk kita berdiskusi ya, belajar. Kemudian juga ya apa ya, pusat kebudayaan dan mungkin juga pencetak pemimpin juga di sana gitu ya. Nah ini adalah salah satu yang komunitas yang memang perlu kita menyampaikan apa sebetulnya yang akan kita lakukan
ke depan gitu ya di dalam wadah IAITB tadi. Bahkan di dalam kunjungan kami ke sana sebetulnya sama sendiri ingin mengembangkan juga yang searah dengan apa yang menjadi tugas Kementerian PU juga ya, menjadi green moss gitu ya. Green moss artinya sama ya, kita mendorong green building kan, green infrastructure gitu. Nah inilah yang justru kita bisa memaksimalkan bagaimana sekaligus yang menjadi tugas kementerian tadi juga disinergikan ya dengan potensi yang ada. Misalnya di Bandung sendiri kita membuat rencana tata ruang cekungan Bandung gitu ya. Kita angkatan 71 ingin mengembangkan Taman Ganesha di sana dengan pertamanan yang ada dipadukan dengan rencana tata ruang di kota Bandung. Kemudian juga di Green Moss tadi adalah bagian daripada yang ada di area tadi. Angkatan 76 merencanakan membangun pejalan kaki untuk baik sepeda ya, jaringan pejalan kaki di Lembang. Lembang sebagai kota pendidikan, kota konservasi. Kita linkkan nantinya turun ke tadi di Ganesha, kemudian di Bandung sendiri secara luas sebagai satu metropolitan. Ini saya rasa sinergi antara ITB baik salah satunya dari komunitas Salman tadi dengan alma mater ITB dengan angkatan gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian komunitas yang menjadi perhatian kami adalah komunitas muda sebetulnya juga ya. Komunitas muda ini alumni muda ini kan juga sedang mencoba mencari-cari bagaimana mereka meniti karir lah ya. Ini menjadi penting untuk mereka tahu, dan saya rasa sharing dari alumni tadi menjadi penting untuk mereka. Jadi kalau kami menyapa mereka ya kami dan tim tentunya ya, bukan saya loh, ini timnya cukup banyak gitu yang merasa, yang memang mendorong kami untuk bersama-sama ayo kita wadah ITB ini kita warnai untuk memberikan manfaat. Mari kita bersinergi memberi manfaat ya. Mari kita bersinergi untuk siapa? Untuk alumni, untuk alma mater, dan untuk negeri gitu. Nah ini saya rasa komunitas alumni muda ini sebagai wadah untuk bagaimana alumni ikatan alumni ini untuk tukar pengalaman lah gitu di situ ya, sebagai sumber informasi pekerjaan buat mereka gitu ya, dan bisa juga sebetulnya untuk kerjasama bisnis ya, untuk pekerjaan sosial kita mendukung ya, yang perlu uluran daripada alumni gitu. Ini kita sampaikan bagaimana wadah itu jadi kita menyapa juga untuk bagaimana alumni muda tadi memahami, dan tentunya kita harapkan juga dapat mendukung ya untuk supaya kita bersama-sama mewujudkan tadi gitu. Kemudian juga alumni senior menjadi penting ya, alumni atau alumni 80 90-an ya, kalau alumni muda kita definisikan 2000-an ke atas ya. Alumni 80 90 sebagai bridging untuk ke alumni seniornya juga gitu. Alumni senior sebetulnya yang kita harapkan betul-betul membagi pengalamannya tadi gitu. Tiga-tiganya tentunya juga kita sapa, bukan hanya di PU saja gitu ya. di sana gitu ya. Kemudian juga komunitas yang sedang memulai membuat perusahaan ya, itu entrepreneur misalnya, entrepreneur bagaimana kita mereka kan sedang berupaya ya. Tadi saya sampaikan
bisa saja Technotower tadi ya, tower di ITB dimanfaatkan. Kalau belum punya tempat yang itu, bisa menggunakan ruang tadi untuk mengembangkan. Nanti kalau udah mampu lepas lagi ganti yang lain, misalnya gitu ya. Jadi ini juga komunitas yang menjadi itu. Kemudian saya pikir daerah menjadi penting ya, ikatan alumni di daerah untuk menjadi perhatian kita, karena kita hakikatnya perlu membangun daerah. Aliansi IA daerah dengan pemerintah daerah dan didukung oleh pusat, saya rasa ini salah satu yang menjadi fokus ya, untuk kita bisa memberikan dukungan kepada daerah. Satu lagi mungkin komunitas perempuan, itu jangan lupa gender. Gender ini juga paling tidak bagaimana kita bisa sharing ya, keharmonisan rumah tangga, pendidikan anak-anak gitu ya. Saya sendiri kan pernah menyampaikan mungkin bahwa oke lah, saya satu keluarga ya, empat anak saya yang pertama ya, menjadi pelajar teladan di DKI Jakarta, dapat beasiswa di Singapura ya, Singapura S2, dapat beasiswa S3 sehingga 23 tahun lulus doktor misalnya. Bukan apa-apa, tapi menunjukkan bagaimana kita membangun keluarga juga untuk betul-betul memberikan paling nggak gambaran kalau wadah tadi kita bisa wujudkan yang betul-betul bermanfaat untuk alumni tadi, bisa membawa alumni dan sinerginya tadi menjadi kekuasaan dahsyat untuk bisa mempercepat dan memperluas pembangunan nasional itu, dan pembangunan daerah, dan pembangunan alumni sendiri. Mengharapkan bahwa dengan menjembatani tadi, menjembatani alumni, menjembatani ke Ganesha, ke kampus, menjembatani untuk membangun negeri, kita bisa mensinergikan alumni yang kalau alumni ITB itu umumnya punya karakter sebagai pelopor pembangunan, agent of change lah gitu ya. Dan dengan kreativitas dan biasanya kita produktif ya gitu. Ini cobalah kita ramu ya, kita sinergikan melalui wadah tadi, wadah yang sebetulnya menampung berbagai aspirasi alumni tadi. Dan kredo kita kan selalu kita alumni ITB be excellent, supaya mendorong kita to be excellent ya, to be excellent gitu. Itu yang ingin kita wujudkan ya di dalam membangun